Hello travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tara Firan Channel yang bisa menjadi referensi kamu untuk info-info seputar dunia kuliner dan dunia traveling. Ikuti terus ya. Travelers, kali ini saya berada di kota Balikpapan. Jadi Balikpapan ini kan mulai kita perbincangkan ya beberapa tahun terakhir ini, terutama selain sebagai penghasil minyak terbesar, tapi juga bersiap-siap untuk menjadi pintu masuk ibu kota negara baru. Nah, menuju ibu kota Nusantara kan saya harus nginep dulu ya di Balikpapan karena Balikpapan jadi pintu masuknya. Nah, oleh karena itu saya butuh penginapan nih. Saya kemudian memutuskan untuk menginap di Swiss Bell Hotel Balikpapan. Boleh dibilang Swiss Bell Hotel Balikpapan ini lokasinya lumayan strategis ya, karena bisa diakses beberapa tempat. Letaknya berada di jalan utama. Dan kalau dari Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sepinggan ya, jaraknya sekitar 15 menit. Kemudian menuju pintu tol Balikpapan Samarinda cuma sekitar 25-30 menit. Kemudian kalau mau jalan-jalan ke Pantai Kilang Mandiri, kita bisa tempuh dalam waktu 10 menit. Kenapa saya memilih Swiss Bell Hotel Balikpapan? Jadi kota Balikpapan ini kan terletak di tepi laut ya. Tentu saya ingin mencari hotel ya di mana kita bisa melihat atau dapat view lautnya. Nah, keunggulan dari Swiss Bell Hotel Balikpapan ini adalah berada tepat di tepi Selat Makassar. Jadi kita udah bisa bayangin ya pemandangan laut yang bisa kita lihat di sana. Sekarang yuk kita ikuti virtual tour di Swiss Bell Hotel Balikpapan. Swiss Bell Hotel Balikpapan ini kan terletak di kawasan Balikpapan Ocean Square. Mereka nyebutnya sebagai BOS. Jadi ini semacam kompleks bisnis di mana terdapat mall, kemudian ada hotel dan beberapa pusat bisnis. Karena hotel ini berada dekat dengan tepi laut, jadi posisinya agak masuk ke belakang. Tapi cara paling gampang untuk menemukan hotel ini adalah lihat lokasi Balikpapan Ocean Square. Nah, dari area gate masuk kita langsung meluncur ke dalam, ke belakang. Kita melewati di sebelah kanan ini adalah gedung tinggi, ini adalah apartemen juga, tapi bukan bagian dari hotel Swiss Bell ini. Selain itu travelers, lokasi hotel ini memang strategis karena tinggal berjalan kaki cuman 5 atau bahkan 3 menit ya. Kita sudah menemukan pusat kuliner yang terkenal di Balikpapan. Boleh dikatakan ini adalah tempat makan legendaris. Mulai dari Depot Miki, kemudian ada Depot Bakso Asli, kemudian Depot Nurjaya ini menjual bubur Manado, dan kemudian sebagian adalah masakan Makassar, coto Makassar, dan yang terkenal juga adalah mantau kanton, di mana kita bisa sarapan pagi dengan suguhan mantau Balikpapan yang terkenal enak. Di sebelah kirinya ada BOS Mall dan kita langsung meluncur ke bagian belakang. Kita sudah nyampe di bagian belakang dari Balikpapan Ocean Square dan langsung bisa melihat pantai, bukan pantai sih, laut dari Teluk Makassar yang biru. Tapi lautnya nggak berpantai ya travelers, artinya kita nggak bisa main-main pasir di pantai juga, jadi kita hanya dapat suguhan view lautnya. Antara posisi hotel dengan permukaan laut itu berbeda ya elevasinya, jadi posisi hotelnya lebih tinggi, sehingga kalau ada ombak dari laut yang menuju ke area darat maka tidak merusak atau tidak mengenai posisi hotelnya. Nah, ini tampak depan dari Hotel Swiss Bell, dan kalau mau parkir kita bisa parkir di sekitar depan hotel. Area drop off juga ada miniatur perahu pinisi yang melambangkan perjuangan bangsa nenek moyang kita yang dikenal sebagai pelaut. Kalau travelers ada keperluan mau beli sesuatu, ada BOS Mall. Di sini ada department store terkenal, dan kemudian kita bisa juga cari makan, opsi alternatif untuk makan di tempat ini. Sekarang saya mau check in dulu ya travelers. Sebelumnya saya sudah reservasi lewat reservasi online dan ingin konfirmasi apakah kamar sudah tersedia. Lobbynya nggak terlalu gede ya travelers, ada beberapa sofa set dengan warna coklat dan warna merah. Dan pada hari-hari tertentu ada live musik disajikan di bar and lounge ini. Ada beberapa kolom dan pilar di area lobi, untungnya langit-langitnya tinggi jadi tidak terkesan terlalu sempit. Dari lobi ada tangga di mana kita bisa menuju ke lantai 2 di tempat di mana kita bisa menikmati breakfast. Karena saat itu saya check-in menjelang sore, jadi lobinya nggak terlalu ramai, bahkan cenderung sepi ya. Di area lobi juga ada counter yang menjual produk-produk makanan lokal yang bisa kita beli untuk oleh-oleh. Jadi makanan-makanan khas dari Kalimantan, umumnya sih terbuat dari seafood. Juga ada produk-produk kerajinan seperti kain tenun, kemudian aksesoris-aksesoris khas Kalimantan yang dijual di sini. Jadi kalau travelers mau pulang dan lupa beli oleh-oleh, bisa deh mampir ke counter ini. Proses check-in sudah selesai, sekarang saya sudah mendapatkan keycard dan saya sekarang menuju kamar melalui lift. Dan ini koridornya travelers, kalau kita lihat sih ciri-ciri khas dari Hotel Swiss Bell ya. Saya pernah beberapa kali nginap di beberapa hotel Swiss Bell di kota lainnya, memang seperti ini, didominasi warna-warna coklat, kemudian panel-panel kayu dengan warna coklat gelap, dan kemudian karpet juga dengan warna senada. Dan
Koridornya sih kelihatannya bersih dan tenang. Nah, ini kamarnya Travelers, jadi saya menempati kamar tipe Executive Suite. Jangan khawatir Travelers, karena harga kamar untuk tipe Executive Suite ini juga nggak terlalu mahal. Waktu itu saya hanya dapatkan dengan harga 1,2 juta. Layoutnya seperti ini. Ketika masuk kita akan mendapatkan living room di mana terdapat TV dan kemudian sofa set, dan masuk ke sebelah kiri kita akan mendapatkan ruang tidur, dan kemudian di sebelah kirinya adalah kamar mandi. Kita mulai dari living roomnya ya. Di dalamnya ada sofa two-seater dengan coffee table. Terus di depannya ada TV dengan channel internasional dan lokal. Buat santai-santai duduk sambil nonton TV sih asik juga. Atau sambil menikmati welcome fruit yang disediakan di kamar. TV-nya sih gambarnya cukup jelas ya, nggak bintik-bintik atau goyang-goyang. Mau ngeteh atau ngopi-ngopi, di sini juga disediakan room amenities. Air mineral disediakan per botol, rasanya cukup lah ya buat seharian. Kopi, gula, teh, gula diet semua lengkap di sini. Ada mini fridge juga disediakan untuk nyimpan-nyimpan makanan. AC splitnya disediakan untuk masing-masing ruangan untuk living room dan bedroomnya. Kalau saya sih biasanya saya matikan salah satunya ya, karena saya nggak terlalu suka tidur dengan AC atau temperatur yang terlalu dingin. Nah, ini area bedroomnya Travelers, ada tempat tidur dengan ukuran king size. Ini suasana kamar pada malam hari ya Travelers, jadi suasananya agak gelap tapi sebenarnya lampu penerangannya sih cukup sih untuk malam hari. Disediakan 4 buah bantal yang tingkat keempukannya cukup menurut saya, juga kasurnya empuk, jadi saya nggak merasa ada masalah dengan tempat tidur dan kasurnya. Di kamar juga ada set televisi yang bisa kita gunakan untuk nonton-nonton sambil tiduran. Juga ada meja kerja yang nyambung dengan kabinet TV, juga dilengkapi dengan colokan, jadi nggak usah khawatir kalau kerja sambil pakai laptop atau pengen ngecas. Di kiri kanan tempat tidur ada nakas lengkap dengan colokan dan master lampnya. Lemarinya menggunakan pintu geser, di dalamnya ada sepasang bathroom. Kamarnya sih cukup luas lah ya Travelers, tapi yang paling saya suka adalah view dari kamar. Jadi ketika saya melihat view dari arah dinding kamar yang terbuat dari kaca, saya melihat bangunan apartemen di sebelah dan kemudian lampu city light dari kota Balikpapan. Asli ini cakep banget Travelers. Saya sih ngerasa ini kayak di New York gitu, tapi rasa lokal. Jadi gedung yang tinggi ini dengan lampu-lampu adalah apartemen di gedung sebelah. Nah, sekarang kita lihat kamar mandinya ya Travelers. Kamar mandinya bernuansa warna krem, dilengkapi dengan bathtub. Bathtubnya berfungsi juga sebagai shower room ya Travelers. Jadi kalau kita mandi menggunakan shower, kita berdiri di atas bathtub karena tidak punya shower room sendiri. Toiletnya juga cukup lengkap, mulai dari sikat gigi, scissor, shower cap, cotton buds, dan lain-lain. Juga disediakan hair dryer. Shower gel, shampoo, dan conditioner disediakan dalam wadah botol dan menggunakan merek brand sendiri dari Swiss Hotel. Kamar mandinya cukup lega. Towel juga disediakan 2 jenis untuk towel mandi dan towel muka. Nah, sekarang udah pagi, sekarang saya mau sarapan dulu. Breakfastnya disediakan di Swiss Cafe mulai jam 6 pagi sampai jam 10. Makanan sudah didisplay rapi sesuai dengan jenisnya, mulai dari makanan utama, makanan pendamping, ada western, kemudian ada makanan-makanan tambahan, camilan, dessert, appetizer, semua tersedia dan didisplay sesuai dengan kategorinya. Kita bisa memilih menikmati breakfast di area outdoor atau indoor, tapi saya lebih menyukai area outdoor karena diambil sarapan kita bisa menikmati suasana laut di luar. Nah, saya akan menginap di sini selama 2 hari ya Travelers, jadi saya coba cek menu breakfast untuk hari pertama. Ada menu Indonesian food, ada lontong ditemani dengan lauk ayam balado, kemudian telur pindang, ada juga sayur lidah yang rasanya gurih, juga lengkap dengan aneka sambal dan kerupuknya. Yang mau sayur-sayuran ada juga pecel sayur dengan saus kacangnya, mau dimakan dengan nasi juga bisa. Kalau pengen sarapan dengan yang anget-anget dan berkuah, ada pilihan soto medan, kuahnya juga gurih kental. Nah, ini pilihan western foodnya ya Travelers, pilihannya ada macaroni, kemudian ada baked tomato, kemudian ada juga potato wedges, ada pilihan juga baked bean dan juga sosis. Kemudian ada pilihan aneka cake dan pastry. Nah, ini cake and pastry-nya juga terlihat enak ya Travelers. Kalau mau sarapan dengan roti, bisa pilih ada croissant atau Danish bread. Atau kalau pengen ngetos roti, tersedia juga toasternya dengan pilihan aneka topping. Seperti biasa di hotel-hotel juga tersedia sarapan dengan bubur ayam lengkap dengan aneka kondimennya. Yang pengen noodle ada pilihan mie sehat. Saya nggak tahu ini disebut mie sehat karena apa ya, apakah karena bahannya atau karena tidak mengandung micin.
Kemudian dimsumnya ada dua macam, ada bakpao. Nah, bakpaonya ini udah dipotong-potong ya, jadi memudahkan kita untuk makannya, nggak terlalu gede juga porsinya. Juga ada pilihan siomay ayam yang enak. Mau yang manis-manis, ada kacang hijau lengkap dengan santannya dan kuah gula arennya. Nah, ini travelers, jajanan pasarnya juga menarik ya. Ada lupis dengan taburan kelapa dan saus gula aren. Juga ada pilihan untuk anak-anak, mungkin bisa waffle dan pancake. Dan juga ada aneka gorengan dan aneka rebusan juga. Sebenarnya kalau breakfast di resto saya cari menu lokalnya ya, tapi agak bingung juga sih kalau Balikpapan ini menu lokalnya apa ya, atau menu tradisionalnya. Tapi di sini ada yang sangat spesifik dengan Balikpapan, yaitu mantau. Nah, pilihannya adalah mantau yang agak manis dimakan dengan sapi lada hitam. Untuk pilihan minumnya tersedia lengkap, ada pilihan teh, ada juga kopi atau air jahe bisa diambil sendiri atau self service, juga pilihan aneka jus, dan kemudian juga ada infused water. Nah, itu tadi pilihan hari pertama ya travelers untuk breakfastnya. Sekarang kita cek untuk hari kedua apakah ada perubahan untuk menu breakfastnya. Indonesia Foodnya ada pilihan nasi putih dengan lauk sayur tumis, kemudian ada lauk ikan woku juga. Ada juga nasi goreng travelers dan juga mie goreng. Kemudian menu tradisionalnya ada nasi liwet. Nah, ini pilihan kondimennya juga menarik ya, lauknya ada mie goreng, ada tumis pepaya muda, kemudian ada ikan asin kremes dan juga ayam bakar. Pilihan supnya juga berbeda. Di sini ada sup kacang merah dengan tambahan kondimen yang bervariasi. Untuk pilihan western foodnya saya melihat ada pasta marinara. Kalau menurut saya sih menu-menunya pilihannya standar ya travelers, tapi taste-nya juga enak dan bumbu-bumbunya juga pas di lidah ya. Jadi ya menurut saya sih, buat saya oke-oke aja dengan menu breakfastnya dan taste-nya. Oh ya travelers, di sebelah resto ini ada semacam deck yang bisa digunakan untuk melihat atau kita duduk santai ya, melihat view laut dari atas resto. Nah, di sini dilengkapi dengan lampu-lampunya ya, jadi kebayang deh kalau malam tuh pasti kelihatan cakep dan cukup instagramable juga. Nah, sore-sore travelers mau ngapain di hotel ini ya selain berenang? Bolehlah coba-coba ngeteh atau ngopi, tersedia di Barito Bar and Lounge ini di lobby ya. Sambil saya coba nih menikmati sore-sore dengan calamari, kemudian ada sosis, pisang goreng dan juga french fry. Sambil ngopi-ngopi ditemani kopi hitam manis. Jadi kopi hitam manis ini adalah salah satu brand kopi lokal yang terkenal di Balikpapan. Rasanya sih enak. Kolam renangnya nggak terlalu gede ya travelers, ada dua bagian, kolam anak dan kolam dewasa. Ya, ini seperti kolam renang semi indoor ya, karena dinaungi oleh atap tapi sisi dindingnya terbuka, jadi ventilasi dan angin itu cukup kerasa di sini. Karena kolam renang ini sebenarnya bagus ya travelers karena berhadapan langsung dengan laut, tapi memang angin lautnya cukup kencang ketika kita berada di sini, terutama kalau pada malam hari. Sekarang habis sarapan kita menuju kolam renang ya travelers. Kolam renangnya terletak di lantai 2, jadi kita menuju kolam renang melewati lift. Boleh dibilang karena kolam renang ini memberikan view laut, jadi cukup menarik ya travelers, dan kita bisa sambil berenang menikmati birunya laut dengan suasana tenang. Mau santai-santai di kolam renang juga bisa, disediakan banyak chair di sini. Dan pagar pengamannya juga diberikan kaca tebal, jadi cukup aman lah ya untuk anak-anak. Juga tersedia shower untuk bilas sehabis renang. Dan travelers bisa lihat ya, permukaan air di kolam renangnya ini bergelombang atau memberikan riak-riak kecil, menunjukkan memang tiupan angin di kolam renang ini cukup kencang ya. Tapi kondisi anginnya bertiup kencang tidak terus-menerus ya travelers, seperti sekarang ini anginnya udah reda, nggak kencang lagi, dan kolamnya jadi tenang lagi. Kolam renang ini ada pool bar ya travelers, jadi kalau travelers ingin santai-santai di sini juga bisa sambil duduk-duduk menikmati minuman, kopi atau teh sambil menikmati udara yang bertiup di sekitar kolam renang. So ke dalam lagi travelers bisa menemukan fitness center. Fitness roomnya nggak terlalu gede ya travelers, tapi peralatan lumayan lah standar ya. Untuk travelers mau buang-buang kalori di sini bisa digunakan, dan kalau mau latihan beban, latihan kardio juga bisa di sini. Lantainya juga terbuat dari kayu parkit, jadi cukup aman kalau kita kepleset atau jatuh. Travelers juga bisa memanfaatkan fasilitas spa yang ada di hotel ini. Lokasi spa ada di sebelah fitness center. Di sini travelers bisa menikmati massage dan whirlpool menggunakan bahan-bahan herbal dan organik. Nah, untuk anak-anak ada mini kids club, tapi kids clubnya ini nggak terlalu gede ya travelers, dan mainannya juga hanya ada beberapa item seperti mobil-mobilan, kemudian main proposotan, dan juga lempar-lempar bola.
Lokasinya ada di sebelah Barito Bar and Lounge. Tempatnya sih lumayan luas ya, dilapisi dengan karpet jadi aman, anak-anak aman kalau jatuh. Tapi ya memang peralatan mainnya nggak terlalu banyak. Nah, kalau travelers ingin ngabisin waktu di sekitar hotel ini daripada gabut di kamar misalnya, boleh mampir ke Boss Mall, letaknya persis di sebelah hotel. Bisa cari makan di sini atau cari item-item barang yang memang kita butuhkan atau sekedar window shopping. Kalau mau nonton juga ada studio theater di sini. Oke, travelers, kita sudah cek semua hotel Swiss Bell Balikpapan. Gimana travelers, cukup terkesan nggak? Ya menurut saya sih dengan harga yang ditawarkan yang relatif tidak terlalu mahal, dengan fasilitas yang ada lumayan lah ya travelers ya. Kita bisa menikmati istirahat di sini atau menikmati suasana-suasana menarik di sekitar hotel ini. Hotelnya tenang, aman, gak terganggu dengan hiruk pikuk di luar, sehingga kita bisa beristirahat dengan nyaman di sini. Terima kasih traveler sudah mengikuti saya virtual tour di Hotel Swiss Bell Balikpapan. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan juga share kepada teman-teman atau saudara yang membutuhkan info ini. Ikuti terus channel ini, terima kasih sekali lagi, sampai jumpa, salam sehat, salam semangat.